Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini. Saya bersyukur bersama keluarga pada hari ini bisa berada di tempat ini. Ini adalah kompleks makam keluarga dari Rumah Sakit Bethesda. Dan saat ini saya berdiri di sebelah makam seseorang yang sangat berarti bagi keluarga saya. Bagi saya, bagi istri saya, dan bagi kedua anak kami, Brenda dan Cynthia. Demikian juga almarhumah yang saat ini jasadnya dibaringkan di makam ini. Hidupnya berarti bagi begitu banyak orang, terutama kepada siapapun yang almarhumah kenal selama hidupnya. Beliau ini sangat menyentuh begitu banyak kehidupan orang yang dikenalnya dan dikasihinya. Ini adalah makam dari almarhumah Ibu Liliawati Gondowijoyo. Saya memanggil beliau biasanya dengan sebutan Cik Lili karena sudah menjadi seperti keluarga kami. Beliau juga menganggap saya juga sebagai adik, seperti itu. Hari ini kami sekeluarga menyempatkan diri untuk menabur bunga ini, menyekar di makam almarhumah yang sangat mengasihi kami. Saudaraku, kalau kita melihat suasana di tempat pemakaman seperti ini, maka sebenarnya kalau kita mau memahami tentang arti hidup manusia ya di sini. Pengkhotbah pernah berkata lebih baik berada di rumah duka daripada di rumah pesta. Ya, di tempat seperti ini kita bisa merenungkan arti hidup selama kita di dunia ini. Seperti tadi saya katakan bahwa almarhumah Ibu Liliawati Gondowijoyo hidupnya sangat berarti bagi banyak orang. Beliau seorang pendoa syafaat, seorang yang murah hatinya, senang berbagi dengan siapapun yang beliau kenal. Dan setiap orang yang sudah mengenal beliau sangat terkesan, sangat terkenang dengan kebaikan hati, kemurahan hati beliau ini. Inilah hidup yang berarti, saudara. Hidup tidak terbatas pada berapa usia seseorang, tetapi sejauh mana setiap orang itu menjalani dan memaknai hidupnya selama dia di dunia. Makanya ada seorang berkata bahwa di antara huruf B dan D itu di tengah-tengahnya ada C atau C. Betul ya? Nah, B ini adalah singkatan dari birth atau kelahiran. Dan D ini singkatan dari death, kematian. Di tengah B dan D ada C atau C. C ini adalah choice atau pilihan. Jadi yang menentukan sepanjang hidup seseorang itu pilihannya selama ia hidup di dunia ini. Pilihan apa yang dia ambil, keputusan apa yang dia ambil. Dan choice atau pilihan yang tepat adalah ketika kita juga memilih C. Apa itu C? Yaitu Christ, Kristus. Jadi selama seorang hidupnya berada di dalam Kristus, dia hidup dalam Kristus, hidupnya akan pasti berbahagia, baik selama di dunia maupun setelah kembali tiba waktunya nanti ke rumah Bapa di surga. Kenapa? Karena dia berada di rumah abadi bersama Kristus, Yesus, Tuhan, Juru Selamat pribadinya. Karena itu saudaraku, Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, dia berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini luar biasa. Paulus memilih selama hidupnya di dunia adalah Kristus. Itu sebabnya karena Kristus dia rela menderita, dia rela mengalami banyak siksaan, tekanan, aniaya, kesulitan, penderitaan karena Kristus. Karena dia menjadi pelayan Kristus, pemberita Injil, rasul dan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Meskipun sampai akhirnya dia harus mati secara syahid. Tapi itulah pilihan hidup Paulus.
Dan dia berkata, kalaupun aku mati itu adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena aku ketemu Kristus, Juru Selamat dan Tuhanku yang mulia, yang mengasihi aku. Dan aku akan bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Dalam kekekalan yang tidak lagi dibatasi oleh waktu, situasi, dan keadaan. Itu Rasul Paulus. Dan biarlah ini pun saudara-saudara menjadi pilihan kita juga. Ya, kita bisa berkata kepada Paulus, selama aku hidup di dunia ini, hidup bagiku adalah Kristus. Dan kalau aku mati di dalam Kristus, itu adalah keuntungan. Karena kita menerima janji Bapa, janji Tuhan yang luar biasa. Kita akan bersama-sama Yesus Kristus dan orang-orang yang kita kasihi selama di dunia, di rumah abadi, di surga, kekal, permai, dan mulia. Itu sebabnya saudaraku, meskipun kita di dunia ini banyak mengalami perjuangan, banyak mengalami persoalan, pergumulan hidup, jangan kita kecil hati, jangan kita lemah, jangan kita mudah putus asa. Tapi pengharapan kita di dalam Kristus, yaitu kita akan hidup bersama-sama Dia di kerajaan surga yang kekal dan permai serta mulia. Karena itu, mari kita berkata seperti Paulus ini, juga seperti almarhumah Ibu Liliawati Gondowijoyo. Ya, bagiku hidup adalah Kristus. Dan kalau tiba waktunya aku pulang ke rumah Bapa, itu adalah keuntungan besar bagiku. Karena aku mendapat tempat di surga, di kerajaan surga yang permai, indah, dan mulia. Dan itulah yang kita rindukan, bukan? Jadi sekali lagi, mari selama kita berjalan di dunia ini, kita tetap berpengharapan bahwa di dalam Kristus ada kepastian, jaminan hidup kekal, keselamatan kekal. Karena Yesus berkata, ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, dan barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, seperti yang sudah dijalani almarhumah Ibu Liliawati Gondowijoyo, sekarang beliau bersama Juru Selamat, kekasih jiwanya dalam kebahagiaan, sukacita kekal yang tiada tara. Kiranya mari kita di hari-hari akhir ini tetap kita percaya, kita terus beriman meskipun banyak tekanan, banyak tantangan. Terus saudara berharap, beriman, maju di dalam Tuhan. Sekali lagi, mari kita berkata kepada diri kita dan kepada keluarga kita dan kepada setiap orang yang kita kasihi. Mari selama hidup pilihlah Kristus, karena di situ kita akan mendapat keuntungan yang luar biasa, baik selama kita berjalan di dunia maupun sampai tiba waktunya kita kembali ke rumah Bapa yang kekal di surga yang permai dan mulia. Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada. Haleluya, shalom.